Dia dikenal sebagai pria paling sial di dunia karena begitu turun dari pesawat, dia langsung mendapat kabar buruk. Negaranya baru saja hancur. Komunitas internasional tidak lagi mengakui keberadaannya. Itu berarti visanya tidak valid, mata uangnya tidak berharga, dan penerbangan pulangnya dibatalkan. Tapi yang terburuk adalah dia tidak mengerti sepatah kata pun bahasa Inggris, jadi dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Supervisor bandara mencoba menjelaskan situasi dengan sekantong keripik kentang. So, the potato chips are Krakosia. No more Krakosia. Ternyata, sebuah kudeta terjadi di negara asal Victor tepat semalam sebelumnya. Sampai pemerintah baru diakui secara resmi, secara teknis, dia tidak termasuk warga negara manapun. Oleh karena itu, Victor terjebak di dalam bandara. Dia tidak bisa pulang dan juga tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Tanpa uang, tanpa status hukum, dan tanpa tempat tujuan, Victor tidur di kursi yang disusun menjadi tempat tidur, makan camilan gratis dari konter bandara, bahkan menemukan tempat untuk mandi. Suatu hari, supervisor bandara bernama Frank melihat sesuatu yang aneh di rekaman keamanan. Victor berjalan di terminal dengan mengenakan jubah mandi. Frank marah. Dia sedang dalam proses pengajuan promosi besar, dan yang menjadi masalah adalah pria tunawisma berjubah mandi yang merusak citra bandara. Jadi Frank menawarkan jalan keluar kepada Victor. Siang nanti, penjaga keamanan berganti shift selama 5 menit. Tidak akan ada siapapun di pintu utama. Itu kesempatanmu untuk keluar, kata Frank. Tapi yang tidak dia katakan adalah, jika Victor melangkah keluar, dia akan ditangkap karena masuk secara ilegal, dan Frank bisa cuci tangan dari masalah ini. Victor tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia menangkap maksudnya. Siang harinya Frank mengawasi dari ruang pengawas. Penjaga pergi, semuanya sudah diatur, tapi Victor tidak bergerak, dia berdiri saja di pintu keluar. Kemudian Victor menatap langsung ke kamera pengawas. Frank mencoba memalingkannya, tapi terlambat, Victor sudah menghilang dari pandangan. Ketika Frank mencoba mengembalikan kamera untuk memeriksa, Victor tiba-tiba muncul dengan wajahnya tepat di lensa. Rencana ini jelas tidak akan berhasil, tapi camilan gratis saja tidak cukup untuk bertahan hidup, Victor kelaparan. Lalu dia melihat seorang wanita mengembalikan troli bagasi dan mendapat uang 25 sen sebagai pengembalian. Disitulah Victor melihat peluang. Kebanyakan pelancong tidak peduli dengan deposit 25 sen, jadi mereka meninggalkan troli begitu saja. Dia mengumpulkan 3 troli, mengembalikannya, dan mendapatkan 75 sen, cukup untuk membeli makanan pertamanya dalam beberapa hari ini, yaitu sebuah hamburger. Lambat laun dia mengembalikan puluhan troli, naik kelas dari hamburger ke makanan lengkap dengan minuman. Tapi Frank mengawasi, dan dia tidak akan membiarkan Victor mengubah bandaranya menjadi bisnis sampingan. Dia memerintahkan staf keamanan untuk mengumpulkan semua troli. Bisnis Victor pun berakhir, dia makan camilan gratis lagi, tapi dia tidak menyerah. Dia membeli kamus dan beberapa buku, belajar bahasa Inggris setiap malam dengan lampu di kepala. Hari demi hari, kata demi kata, dia akhirnya bisa memahami percakapan bahasa Inggris dengan baik.